Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Deisati Kusmawati dari kelas A, dari program kelas transfer angkat. Saya akan mensimulasikan pengukuran tekanan pena sentral atau central venous pressure positif. Sebelumnya kita pahami dulu apa itu hemodinamik. Hemodinamik adalah dinamika sirkulasi aliran darah yang dikendalikan oleh homeostatis atau keseimbangan cairan tubuh. Tujuan pemantauan hemodinamik yang pertama adalah menilai status cairan tubuh, yang kedua menilai status fungsi jantung. Adapun parameter hemodinamik, yang pertama adalah heart rate atau nadi, yang kedua tekanan darah, yang ketiga tekanan intraarterial, yang keempat tekanan intrapulmonal, yang kelima tekanan distal kapiler pulmonal, yang keenam curah jantung, ketujuh volume darah, dan yang kedelapan sipip itu sendiri. Indikasi pemasangan untuk sipip yang pertama yaitu unit untuk mengetahui nilai tekanan vena sentral, yang kedua untuk memberikan pemberian total parental nutrisi atau obat-obatan kemoterapi, yang ketiga pemberian cairan dalam jumlah yang banyak dalam waktu yang singkat, yang keempat pada saat resusitasi, yang kelima pada prosedur khusus misal pada kasus pacu jantung, hemofiltrasi atau dialisis, yang keenam adalah akses pemberian obat yang melintasi vena perifer. Metode pemantauan sipip yang pertama adalah teknik non-invasif atau pengukuran jugularis venous pressure atau JVP, yang kedua adalah teknik invasif atau central venous catheter. Langsung ke pelaksanaan. Pada pemasangan sipip ini prinsipnya adalah bersih. Untuk persiapan alat, yang pertama adalah 2 buah infuser. 2 buah infuser, yang satu disambungkan ke cairan dan yang satu disambungkan ke manometer. Yang kedua adalah 1 buah extend tube yang disambungkan ke arah pasien. Yang ketiga adalah 1 buah T-wire sebagai stop konektor. Yang keempat adalah 1 labu NaCl atau ini ya, 1 labu NaCl. Yang kelima adalah standar infus. Yang keenam manometer. Yang ketujuh water brush untuk mengukur titik 0 pasien dan titik 0 manometer. Yang kedelapan adalah spidol atau pulpen untuk menandai titik 0 pasien. Yang ke-9 adalah mentok. Pertama-tama sebelum saya melakukan mengukur CP pasien, saya akan mengucapkan salam dan mengajarkan kepada pasien itu. Selamat sore Pak. Perkenalkan Pak, nama saya Deisati Kusmawati yang kebetulan pada hari ini saya bertugas untuk mengukur CP Bapak. Apakah Bapak bersedia? Maaf sebelumnya saya belum tanya nama Bapak siapa? Muhammad. Usianya berapa Pak? Dari mana? Oke Pak, kalau gitu kalau Bapak sudah bilang bersedia, berarti saya sekarang akan melakukan pengukuran sipip ya Pak ya. Meminta izin menjalankan tujuannya udah ke pasien, kemudian menutup tirai ya bila banyak orang, dan yang selanjutnya adalah mencuci tangan dan memakai handscoon. Handscoon, saya akan mengatur posisi pasien sedangkan mungkin. Maaf Bapak, apakah dengan posisi seperti ini Bapak merasa nyaman? Terima kasih. Kemudian langsung saya akan menentukan titik probabilitas titik 0 pasien dengan cara membuat garis tinggi atrium kanan, yaitu pada garis mid akselerasi kita ICS keempat. Bapak tentunya tangannya di atas dulu. Kemudian akan menentukan ICS keempat.
cm di bawah sternum. Kemudian akan ditandai dengan titik tentukan sensor terus garis imajiner ke arah mid axilla, maka titik adalah titik pasien. Titik 0 pasien harus sejajar dengan titik 0 pada manometer dengan menggunakan waterpass. Sejajar. Untuk mengetahui hasil pengukuran CP, alirkan cairan manometer sampai 25 cm dengan memutar H2O dengan cara memutar three-way ke arah pasien dan manometer. Dan kedua adalah alirkan cairan ke arah pasien dan tutup three-way ke arah manometer. Jika lancar tetesan infusnya, maka aliran darahnya lancar. Untuk mendapatkan hasil penilaian, tutup three-way ke arah aliran cairan ditutup, buka three-way ke arah manometer dan pasien. Perhatikan ondulasi atau naik turun cairan yang ada pada manometer. Pada saat inspirasi ia turun dan pada saat ekspirasi dia naik. Setelah ondulasi stabil, maka itulah hasil CPP-nya. Menurut Watt, nilai normalnya 3-8 cm H2O. Jika lebih dari 8 maka pasien mengalami hipervolemi. Jika kurang dari 3 maka pasien mengalami hipovolemia. Dan alhamdulillah kebetulan hasilnya 7 ya Pak. Jadi menurut Watt nilai normalnya 3-8 dan Bapak hasilnya 7 dan Bapak dinyatakan bagus. Demikian Pak pengukuran CPP yang Bapak ambil nilainya 7. Saya ucapkan terima kasih. Saya akan finish dulu dan akan demikian presentasi saya tentang pengukuran CPP ya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.